Selamat pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok ke-6. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ingrid Yuniansi Pandi. Perkenalkan, nama saya Lenarsi Fitriani Hadun. Nama saya Dwinanda Bang. Nama saya Roy Bailau. Nama saya Romario Mahe. Baik, kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan judul musuh alami hama pada tanaman. Yang pertama, mengelompokkan jenis musuh alami hama pada tanaman. Musuh alami merupakan hal terpenting dalam siklus rantai makanan. Musuh alami juga sangat dibutuhkan dalam dunia pertanian, yaitu untuk mengendalikan jumlah populasi suatu hama. Pemanfaatan musuh alami untuk mengendalikan populasi hama merupakan cara yang disediakan alam. Jenis musuh alami. Musuh alami terdiri dari 3 golongan. Yang pertama predator, kedua parasitoid, ketiga patogen. Predator merupakan hewan baik serangga, laba-laba, hewan melata, amfibi maupun mamalia yang memangsa hama. Parasitoid merupakan beberapa jenis serangga yang menjadikan hama menjadi inang untuk tumbuh. Biasanya parasitoid akan meletakkan telur pada tubuh hama dan pada saat telur itu menetas, nimfa akan hidup dan menjadi parasit yang tumbuh di dalam tubuh hama sehingga hama tersebut mati. Yang ketiga, patogen adalah organisme lain yang bisa menyebabkan hama menjadi sakit lalu mati. Beberapa jenis patogen yang dikenal adalah jamur, virus, nematoda, dan bakteri. Namun di artikel kali ini akan dibahas musuh alami dari golongan predator dan parasitoid dan patogen. Musuh alami dari golongan patogen akan dibahas di artikel selanjutnya. Yang berikut mendeskripsikan ciri-ciri musuh alami. Mempunyai daya cari yang tinggi atau high searching capacity. Sifat ini merupakan kemampuan untuk menentukan inangnya bila mana inangnya berada pada populasi yang rendah. Inangnya spesifik atau kekhususan inang. Tingginya kekhususan inang ini menggambarkan adaptasi biofisiologi parasitoid yang baik sehingga kurang tergantung pada perubahan populasi inangnya. Mempunyai potensi laju peningkatan yang tinggi. Sifat ini penting terutama apabila musuh alami hidup pada lingkungan yang bervariasi. Kemampuan musuh alami untuk menempati dan hidup dengan baik pada semua nise inang musuh alami harus dapat dibiarkan dalam kondisi laboratoris. Sifat tersebut terutama untuk memudahkan memproduksi musuh alami dalam program kolonisasi dan penyebaran musuh alami ke lapang. Berikut adalah 10 contoh musuh alami dari masing-masing kelompok dan mekanisme kerjanya. 10 contoh musuh alami kelompok predator. Musuh alami hama tanaman berupa predator. Ada ribuan spesies predator yang hidup di alam memangsa hama pertanian. Namun ada beberapa yang biasa ditemui di lahan di Indonesia. 1. Laba-laba. Semua jenis laba-laba merupakan alami hama tanaman. Jadi, bila terlihat ada laba-laba di lahan pertanian, sangat direkomendasikan untuk tidak membunuhnya. Ada beberapa jenis laba-laba yang biasa ditemui di lahan pertanian. Antara lain, laba-laba serigala, laba-laba bermata jalang, laba-laba berahang empat, dan lainnya. Laba-laba biasa memakan hama serangga apa saja, dari kutu daun, ulat gerayak, kupu-kupu, wereng, dan sebagainya. 2. Belalang sembah. Belalang sembah adalah predator dan pemakan daging. Sebagai besar tercatat sebagai kanibal yang akan memangsa jenis sendiri. Belalang sembah terkenal sebagai predator yang rakus. Ini membuat belalang sembah sebagai musuh alami yang sangat efektif dan menguntungkan. 3. Kepik. Kepik biasanya memakan hama berupa serangga kecil seperti kutu kebul, kutu daun, thrips, dan banyak lagi. Bahkan larva kepik memiliki makanan utama yang serupa dengan kepik dewasa. Berikut cara memahami hama oteng-oteng atau kutu kuya pada tanaman montimun. Seekor kepik dewasa dapat memakan 50 hingga 60 apit dalam sehari. Namun ada jenis kepik yang bukan predator melainkan hama. Beberapa kepik yang berstatus hama adalah kepik hijau,
kipik emas, dan beberapa jenis kipik lain yang berwarna tidak cerah. Nomor 4, jangkrik merupakan musuh alami yang efektif untuk berbagai macam hama. Jangkrik dewasa merupakan pemangsa telur, nimfa, dan wereng. Beberapa jenis hama yang menjadi favorit jangkrik adalah telur penggerak batang, ulat gelayak, penggulung daun, wereng batang coklat, wereng hijau, dan lainnya. 5. Semut. Ada sekitar 12.000 spesies semut yang diketahui. Jenis makanannya pun beragam, mulai dari nektar tanaman, biji-bijian, sampai daging. 4 tips menjaga rumah bebas hama semut pemburu akan memburu mangsa berupa hama pertanian seperti ulat, kutu, kumbang, dan berbagai macam serangga lain. Semut api merupakan salah satu semut pemburu. 6. Kumbang. Kumbang tomcat, kumbang macan, kumbang tanah, kumbang botol adalah beberapa contoh kumbang yang bermanfaat sebagai musuh alami. 6. Kumbang tomcat, kumbang macan, kumbang tanah, kumbang botol adalah beberapa contoh kumbang yang bermanfaat sebagai musuh alami. 7. Capung. Capung adalah salah satu predator yang sangat rakus. Seekor capung dewasa bisa mengkonsumsi 30 sampai ratusan wereng dan serangga lain setiap hari. Capung bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan bermacam-macam hama, terutama di persawahan. Larva capung yang hidup di air akan memangsa wereng yang jatuh ke dalam air atau serangga lain yang ukurannya lebih kecil. Adapun capung dewasa akan memangsa hama lain di atas permukaan air, mulai dari wereng hingga kupu-kupu. 8. Belalang bertanduk panjang. Predator ini sangat aktif di pagi hari, merupakan predator telur penggerek batang dan predator wereng coklat, wereng hijau, wereng siksak, dan wereng punggung putih. 9. Kumbang coccinelle merupakan predator wereng batang coklat, wereng punggung putih, wereng hijau, wereng siksak, apis, hama putih palsu, dan penggerek batang padi. Larva predator ini aktif memangsa secara berkelompok. 10. Kepik permukaan air. Kepik ini hidupnya bergerombol di permukaan air dan sangat aktif menyerang hama atau serangga yang jatuh di permukaan air dan tertarik oleh sinar. Jenis mangsa predator ini adalah wereng coklat, wereng hijau, wereng punggung putih, larva penggerek batang padi, dan yang baru menetas. Berikut 10 contoh musuh alami kelompok parasitoid. Beberapa parasitoid yang diketahui dapat mengendalikan hama pada tanaman hutan diantaranya yaitu 1. Aphanteles sp atau Hymenoptera braconidae. Aphanteles sp merupakan salah satu parasitoid yang menyerang Eurema blanda atau hama kupu kuning. Parasitoid ini bersifat endoparasit dengan meletakkan telur-telurnya di dalam larva. Mekanisme parasitoid ini memarasit serangga inangnya, yaitu dengan meletakkan telur oleh induknya pada permukaan kulit inang atau dimasukkan langsung ke dalam tubuh inangnya dengan tusuka ovipositornya. Kemudian setelah larva parasitoid telah menetas, akan menghisap cairan tubuh atau memakan bagian tubuh dari inangnya. Tubuh larva belanda akan mengeras dan berwarna hitam. 2. Famili Encyrtidae dan famili Braconidae atau Hymenoptera. Pengendalian hama penggerek batang atau boktor pada tanaman sengon secara hayati dengan menggunakan parasitoid. Parasitoid yang ditemukan pada telur X festiva yaitu dari famili Encyrtidae. Sedangkan parasitoid yang terdapat pada larva X festiva yaitu dari famili Braconidae. Famili Braconidae merupakan kelompok parasitoid yang dapat bersifat endoparasitoid atau ektoparasitoid. Oleh karena itu, serangga dari famili ini memiliki peran penting dalam pengendalian hayati. Yang ketiga,
Heriborus argentophilosus dan Snellius manilae. Serangga jenis ini diantaranya yaitu ulat gerayak atau Podoptera litura. Fabricius, ulat gerayak memiliki kisaran inang yang luas baik pada tanaman pertanian maupun pada tanaman kehutanan. Selain itu, parasitoid Snellius manilae juga efektif untuk mengendalikan ulat gerayak. Yang keempat, tawon beracun. Mekanisme parasitisme tawon beracun yaitu dengan hinggap pada larva sasarannya dan kemudian meletakkan telur ke dalam tubuh larva tersebut. Kemudian telur tersebut menetas menjadi larva dan akan memakan tubuh inangnya sehingga menyebabkan kematian serangga inang. Dalam tubuh satu larva bisa terdapat 50-150 telur atau larva tawon beracun. Yang kelima, famili Tacinidae. Penampilan lalat Tacinid terlihat seperti lalat biasa. Pada umumnya, jenis ini meletakkan telur di atas ulat atau secara langsung pada tubuh inangnya. Namun beberapa jenis dari famili Tacinidae meletakkan telur pada daun yang kemudian dimakan oleh serangga inangnya. Setelah telur menetas, maka larva akan mulai memakan tubuh inangnya. Yang keenam, parasitoid. Parasitoid yang umumnya ditemui di lahan pertanian Indonesia adalah tawon. Bokong tawon parasitoid berbentuk seperti jarum yang disebut ovopositor. Ovopositor ini alat untuk menyuntikkan telur parasitoid ke tubuh inangnya atau hama. Yang ketujuh, parasitoid gregorius. Parasitoid gregorius meletakkan telur lebih dari satu sehingga dalam inangnya dapat berkembang lebih dari satu individu parasitoid. Yang kedelapan, parasitoid soliliter. Parasitoid soliliter meletakkan satu telur atau lebih, tetapi yang hidup atau keluar hanya satu individu. Yang kesembilan, parasitoid tetratichus sp. Sebagai parasitoid hama penggerak pucuk pada tanaman tebu, Tetratichus sp adalah organisme yang menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan bergantung pada organisme inang tunggal dengan cara meletakkan telurnya pada inang, kemudian mengambil nutrisi yang ada di tubuh inang tersebut untuk berkembang biak. Yang 10, parasitoid Trichogramma sp atau Cophira celephalonca. Serangga hama gudang ini bisa ditemukan pada gudang tempat penyimpanan dedak atau beras. Cophira cephalonia selain mudah didapat dan mudah dibiarkan, juga produksi telurnya cukup tinggi, berkisaran antara 200-250 butir per betina selama masa hidupnya. Berikutnya 10 contoh musuh alami kelompok patogen. Yang pertama, patogen Spodoptera litura nuclear pyrisis vitrus atau SNPF. SNPF adalah salah satu jenis virus patogen yang berpotensi sebagai agen hayati dalam pengendalian larva S. litura fabricius. SNPF berpotensi dikembangkan sebagai bioteksida karena memiliki karakteristik biologis mudah berproduksi, berkembang dalam tuna larva, dan efektif menginfeksi larva. Yang kedua, Yarveria bacina adalah cendawa etamopatogen untuk bereng batang coklat, walang sangit, ulat gerayak, kutu kebul atau apis. Yang ketiga, Metarhizium sp adalah cendawan patogen untuk mengendalikan hama bereng batang coklat, kutu kebul, uret, kumbang kelapa, kutu bubuk kopi. Yang keempat, Metarhizium sp. Spora cendawa menginfeksi tubuh serangga dan berkembang dalam tubuh inang. Selanjutnya, jika inang telah mati, cendawa membentuk hifa putih keluar dari tubuh serangga. Penyebaran spora melalui angin dan air. Inangnya wereng, kepik, dan kumbang. Yang kelima, Beaveria sp adalah cendawa putih yang penyebaran sporanya terbawa angin atau air, pertumbuhannya pada kondisi lembab. Cendawa menginfeksi jaringan tubuh serangga yang lunak. Inangnya adalah wereng coklat, wereng hijau, penggerek batang padi, walang sangit, kepiding tanah, dan hama putih palsu.
Yang keenam, menggunakan jamur musuh alami hama wereng coklat. Sebagai contoh yang sudah biasa dipraktekkan adalah menggunakan jamur Metarhizium anispolea dan jamur Beaveria basina. Pengendalian menggunakan musuh alami atau predator. Pedarus fusiva laba-laba. Yang ketujuh, Nematoda etamopatogen atau NEP. Steinerma spp adalah jenis nematode yang dapat dimanfaatkan untuk mengendalikan serangga hama dan serangga lainnya yang merugikan. Meskipun Steinerma sp secara umum lebih efektif untuk mengendalikan hama di dalam tanah, tetapi aplikasinya melalui penyemprotan pada kanopi tanaman juga sudah dilakukan. Yang kedelapan, protozoa adalah salah satu kelompok protista yang mirip hewan. Protista merupakan mikroorganisme eukariotik yang bukan hewan, tumbuhan atau jamur. Protozoa bersifat seluler dan ukuran mikroskopis. Protozoa berkembang biak secara aseksual dan seksual. Masing-masing kelompok protozoa berkembang biak secara aseksual dan seksual yang berbeda-beda. Misalnya Amobea berkembang biak secara aseksual dengan membelah diri, sedangkan sporazoa berkembang biak secara seksual. Yang kesembilan, Triboderma sp. Lycodium sp adalah cendawa antagonis untuk penyakit tular tanah. Yang ke-10, Pseudomonas flourensis adalah bakteri antagonis untuk penyakit layu. Sekian hasil representasi kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kami menjelaskan. Terima kasih.